Betul. wabarakatuh. Minta maaf sebelumnya teman-teman karena jadwalnya harusnya jam 8 ya, jam 8 malam. Tapi karena ada sesuatu hal dan ini juga sifatnya sangat penting dan mendesak, jadi minta maaf molor waktunya ya. Eh, Tadi itu sebenarnya masalah pendanaan juga ya. Di sekolah ya mengenai organisasi eskul yang ada di sekolah karena tidak sesuai dengan tidak bagus manage waktu ya. Ada apalagi maksudnya planningnya sudah ada tapi karena ada juga program dari provinsi akhirnya molor-molor karena menyesuaikan akhirnya seperti ini lah ya kejadiannya. Jadi tadi benar-benar tidak bisa ditinggal ya. Jadi kami sesama pembina eskul apa istilahnya koordinasi bagaimana yang terbaik ya. Jadi makanya tadi minta maaf sekali ya karena tertunda waktunya. Nah, untuk pembahasan kita malam ini kita saya kasih pilihan sama teman-teman ya. Kita mau bahas mengenai apa lagi nih? Apa yang ide awalnya kita kenapa kita bentuk kembali ini, kenapa kita mau diaktifkan kembali ini adalah supaya terjalin silaturahim antara kita yang ada di grup SMA Negeri 2 Sengkang ya, SMA Negeri 2 Sengkang yang sekarang berubah menjadi SMA Negeri 3 Wajo. Bagaimana supaya kita bisa ada silaturahim dengan guru-guru kita yang mungkin awalnya ya halal bihalal ya dengan guru-guru kita yang mungkin tinggal berapa ya beberapa orang yang ada di yang sekarang mengajar di SMA Negeri 3 Wajo. Jadi itu pembahasan awalnya kita ya. Bagaimana eh, dananya ya. Apakah kita mau misalnya kita mau membahas tentang dananya itu adakah minimal yang apalagi nih yang mau kita sumbangkan yang benar-benar tidak membebani teman-teman ya tidak membebani jadi kalau misalnya mungkin saya cuma bisanya 50.000 ya itu aja ya jangan dipaksakan mungkin ada teman yang bisa menyumbang sampai 1 juta 2 juta atau misalnya 3 juta yang menyumbang 50.000 jangan merasa minder ya. Ingat kita di sini bukan mau melihat siapa yang paling kaya, siapa yang paling bisa, siapa, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita mau cari adalah kita bisa jalin silaturahim dengan kita ada bersama di sini sekarang. Jadi itu tujuan utamanya kita. Jadi terima kasih saya ucapkan dulu. Saya lupa ya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia memilih saya sebagai ketua. Walaupun sebenarnya saya menginginkan ibu dosen ya yang jadi ketua ya. Karena kita tahu bagaimana sepak terjangnya beliau ya dari SMA dan sampai sekarang. Tapi karena beliau ada tugas penting juga ya. Beliau menempuh pendidikan di Malang. Insya Allah akan semoga cepat selesai ya bisa mencapai gelar doktornya. Akhirnya ya mau tidak mau saya yang menerima sebenarnya harusnya tugasnya beliau ya. Jadi eh, alhamdulillah karena kalian teman-teman setuju dengan apalagi nih memilih beliau sebagai bendahara. Jadi mungkin bagusnya eh, bisa mungkin ya mulai setelah selesai Zoom meeting ibu dosen mengirimkan nomor rekeningnya, kemudian teman-teman bisa melakukan transfer ya. Transfer berapapun sumbangan yang ingin diberikan. Nanti insya Allah berapapun dana yang terkumpul, nanti Bu dosen akan memberikan rinciannya. Nah, seperti itu mungkin. Kemudian yang saya pikir tadi masalah apa-apa yang ingin kita lakukan pada saat halal bihalal itu. Ya, mungkin itu ya. Apakah kita mau membentuk sebuah panitia kecil atau bagaimana? Saya berikan dulu tanggapan sama teman-teman. Oke. Supaya saya tidak bicara terus ya. Nah, Oke. silakan teman-teman kalau ada saran tak terkait mau kegiatan apa nanti insya Allah, apakah halal bihalal saja
atau ada Mm-mm. seperti tahun lalu pembagian sembako dan sebagainya itu bisa kita Iya, iya. rencanakan. Direncanakan dulu, nanti kita lihat bagaimana kondisi dana terkumpul. Bisa juga kita buat minta sumbangan ke tempat-tempat yang lain atau seperti tadi yang Ibu Ketua sampaikan, eh, jangan merasa minder, misalnya hanya bisa menyumbang sedikit itu tidak masalah. Bahkan kalau ada memang yang belum berkesempatan untuk berbagi, itu tidak apa-apa. Yang penting selalu bisa hadir bersama kita di sini, itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita semua. Seperti itu. Jadi kira-kira ada Saranta mau kegiatan apa, walaupun nanti tidak bisa Ki hadir, tapi gara-gara Saranta itu terlaksana, tentu akan mengalir juga pahalanya buat kita semua. Seperti itu. Silakan kita sampaikan kalau ada kita mau lakukan, sekiranya bisa dilaksanakan. Dan ada juga tadi yang Ibu Ketua sampaikan terkait pembentukan panitia, memang mungkin tetap kita butuhkan panitia kecil pas nanti di lapangan itu supaya ada yang ditempati bertanya, berkoordinasi seperti itu. Mohon saran tak teman-teman yang lain, Tabe, silakan. Pak Andri, silakan. Uci, Lahul, Agus Salim, Fain, Pandip, Andi Arwin. Ya, Kalau ada tapi sedikit. saya sape, ye, Andi Ya. Arwin silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini, eh, yang pertama saya menyapa semua teman-teman yang kebetulan bisa dan sempat untuk bergabung di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf apabila nanti ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Karena dalam hal ini apa yang kita bicarakan itu bersifat objektif, bukan bersifat subjektif untuk teman-teman semua. Eh, dari pengalaman yang lalu bersama teman-teman yang menjadi sebenarnya yang menjadi penggerak kegiatan yang lalu itu ada beberapa yang tidak bergabung di sini, terutama Arisanti, ada Penny. Kebetulan yang bergabung di sini Humbaso aja yang saya lihat yang dulu agak agak aktif. Itu contoh kegiatan yang lalu yang pernah kita laksanakan pada bulan Ramadan, masalah pembagian takjil. Tapi saya berharap bahwa kegiatan yang akan kita lakukan ini bukan hanya sekedar kegiatan yang bersifat sosial, tapi saya berharap bahwa kita membuat kegiatan yang bisa membuat atau memberikan jejak jejak di sekolah yang pernah kita tinggal di SMA 3 Wajo sekarang yang dulunya SMA 2 Sengkang. Saya berharap bahwa ada prasasti yang bisa kita buat di sana sebagai alumni tahun 2003 atau angkatan 2000. Contoh kecil misalnya, kalau bisa kita membuat taman di sana, kemudian kita bisa buat prasasti untuk alumni angkatan kita dan itu bisa menjadi contoh untuk alumni-alumni yang lain. Karena mohon maaf, saya tidak membanding-bandingkan dengan sekolah tempat saya mengajar sekarang. Saya lihat model alumni seperti itu. Ada ada hal-hal yang bersifat sarana yang bisa eh, menjadi jejak dari alumni-alumni sekolah angkatan yang lain. Misalnya kalau di sekolah saya itu sudah terbangun sekitar kurang lebih 40 meter pagar dari sumbangan alumni, kemudian bangunan WC ada sekitar 3 kamar. Mana lagi untuk contoh sarana ruang ekstrakurikuler karena di sekolah saya tempat mengajar itu ada yang namanya ruang tari karena kita memang sudah membentuk eh, apalagi ekstrakurikuler tari. Ini. Ada beberapa alumni yang mampu untuk
menyumbangkan beberapa sarana, termasuk alat-alat yang digunakan untuk tarian. Mungkin Nugi paling paham alat-alat yang digunakan, yang saya maksud sebenarnya ini. Mulai dari sound systemnya sampai segala sesuatunya yang lain, bahkan dari pakaiannya. Nah, olehnya itu saya berharap bahwa hal-hal yang bersifat sumbangan nantinya itu bisa menjadi yang saya bahasakan tadi, bahwa kita punya jejak, bahwa memang kita angkatan 2000 angkatan 2000 atau alumni 2003 ini bisa solid baik secara silaturahmi maupun urunan secara materi. Dan mungkin itu dulu yang bisa sempat saya sampaikan sebagai usul. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Saya kembalikan ke Ibu Ketua, Ibu dosen. Terima kasih. Ya, tapi bukan seketua di Pandi. Ya, terima kasih Pandi atas usulan, saran, masukan yang sangat baik sekali. Mungkin ada tanggapan dari Bu Hena. Sepertinya pernah juga Hena menyampaikan ke saya terkait eh, peletakan batu pertama. Mungkin mungkin bisa disampaikan di forum ini tentang hal tersebut bahwa sebelumnya pernah ada rencana alumni melakukan peletakan batu pertama di sekolah kita dalam rangka membangun apa dan sangat terhubung dengan usulnya tadi Pak Andi Arwin bahwa bagaimana kalau kita ada sesuatu yang bisa dilihat di sekolah itu adalah merupakan saran yang sangat baik sekali menurut saya pribadi. Mungkin ada tanggapan dari Hena, silakan. Oke, terima kasih banyak Bu dosen. Terima kasih banyak sama Pak Andi atas sarannya ingin memberikan sumbangan untuk sekolah kita, di mana kalau bisa ada jejak yang bisa ditinggalkan. Menurut saya ini sangat bagus sekali dan memang sebenarnya tujuan kita juga salah satunya yaitu bagaimana supaya kondisi sekolah kita mungkin Lahul Organ ya, Pak Lahul sudah bisa lihat kondisinya kemarin bagaimana sekolah kita ya. Eh, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya ya. Nanti cerita-cerita ya di apa secara tidak formal mungkin bisa cerita-cerita kondisi sekolah itu dan eh, sangat sangat menyedihkan sebenarnya salah satu sekolah besar yang ada di Wajo, tetapi kondisinya seperti itu ya. Mungkin yang pertama benar sekali. Saya menginginkan sebenarnya grup yang 2003 2003 ya. Ini menjadi salah satu grup pelopor. Jadi saya Ibu Aji bilang bahwa pernah mau diadakan peletakan batu pertama itu mau membangun sebenarnya gedung IKA ya IKA Smada. Tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba tidak bisa dilaksanakan padahal sudah ditentukan harinya. Jadi rencana jika misalnya teman-teman sepakat, kalau misalnya ada uang yang kita kumpulkan dan bersedia untuk menyumbangkan misalnya sekolah kita, apapun itu bentuknya, kalau bisa yang dibilang tadi Pak Andi, ada jejak yang ditinggalkan. Jadi kita rencananya ada beberapa orang nanti bisa ketemu dengan ketua IKASMADA kalau bisa, kalau misalnya belum bisa ya ketemu dengan ketua-ketua dari alumni setiap angkatan, tapi kita grup 2003 yang bertindak duluan. Karena saya pikir ini sudah vakum, ndak pernah kelanjutannya, tidak pernah ada lagi kelanjutannya. Jadi kita yang menjadi pelopornya, tapi maksud saya harus ada dulu, misalnya ada ini dana dari 2003. Misalnya 5 juta, 10 juta misalnya. Kalau ada yang terkumpul ini dana, bagaimana dengan Kakanda, bagaimana dengan adik-adik? Kita mau lihat sekolah kita bagus. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali kalau saya sarannya seperti itu. Dan nanti ada beberapa orang saya menginginkan kita ketemu sama ada namanya Kak Agustan ya.
itu juga termasuk vokal di alumni SMA 3 ya, SMA 2. Jadi kita juga bisa bicara sama beliau pandangan-pandangannya karena peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung IKA pada saat itu salah satu yang pencetusnya kalau tidak salah beliau. Jadi kita bisa membicarakan kembali kenapa tidak jadi dan mungkin ada solusi dari angkatan 2003 sehingga hal ini bisa dilanjutkan seperti itu. Eh, saya pikir untuk pembangunan IKA sangat bagus. Kenapa? Karena kalau kita datang ada ruang untuk kita ceritanya. Jadi tidak perlu lagi kita mau kumpulnya di mana kayak seperti kemarin datang teman kita Logan datang Yunus tapi eh, kita ngumpulnya di kantin, ya kan? Walaupun masuk di ruang guru, tapi kalau kita punya ruangan sendiri, saya pikir itu sesuatu hal dan kita bisa mungkin kalau ruangannya insya Allah nanti misalnya jadi, ya mungkin ada foto-foto yang bisa dipasang. Ini angkatan sekian, atau kalau tidak bisa semuanya, ya buat albumnya, album seperti itu. Jadi saya pikir itu salah satu hal yang sangat bagus dan kondisinya juga yang paling urgent sekarang sebenarnya itu seperti WC ya, karena harusnya sudah dibongkar diganti. Kita menunggu pembangunan, menunggu sumbangan dari dana pemerintah sampai sekarang itu belum ada. Dan saya lupa kasih lihat Logan pada saat datang itu ruang guru itu eh, apa ya sudah hampir roboh ya. Jadi itu ada tiang tiga dipasang sebagai penyangga supaya tidak roboh itu ruang guru seperti itu. Dan untuk pagarnya juga sebenarnya sudah tidak aman lagi tuh pagar ya. Jadi saya nggak tahu bilang di sekolah kalau cuman hanya kita saja beberapa guru itu tidak bisa ya. Apalagi kalau mau diharap uang komite itu tidak bisa. Kemarin saya bahas kemarin uang komite bukan berarti kita mau juga memberikan sumbangan kita yang mau gaji itu uang satpam tidak. Tapi begini maksud saya kemarin itu secara tersirat bahwa komite itu hanya mampu untuk menggaji satpam. Itu pun kadang belum cukup karena kebanyakan orang tua mungkin tidak sadar, belum memahami ya. Biasanya kalau kita undang, kita sudah persiapkan, saya pernah itu mempersiapkan 125 eh, makanan, yang datang itu lebih 10 saja. Orang tua siswa, orang tua wali siswa yang datang. Dan itu dilaksanakan selama 3 hari. Jadi totalnya itu yang datang mungkin kurang lebih sekitar 30-an sampai 45 kalau tidak salah itu. 3 hari itu orang tua diundang, tapi sepertinya tidak terlalu respect. Jadi menurut saya, kenapa hal ini bisa mereka tidak mungkin karena tidak ada yang bisa dilihat misalnya komite itu apa yang apa sebenarnya yang dipakai apa itu uang komite. Padahal itu uang komite ya dipakai tadi untuk bayar satpam, dipakai tadi untuk honor guru, tapi kan sekarang sudah tidak ada lagi honorer. Jadi tinggal satpam dengan cleaning service yang tadinya dianggarkan di dana BOS, sekarang tidak bisa lagi. Seperti itu. Makanya kita kewalahan. Jadi untuk membangun pun itu susah karena kalau dari dana komite saja. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin secara garis besarnya itu dulu. Siapa tahu ada tambahan lagi dari teman-teman. Yang jelas insya Allah kita catat, kita tampung, dan semoga bisa terrealisasi tadi saran dari Pak Andi. Terima kasih. Cukup dulu dari saya. Saya kembalikan kepada Bu dosen sebagai moderator. Iya. Terima kasih Hena atas pandangan-pandangannya. Kebetulan kita ada teman kita Hena ini yang jadi guru juga di sana, jadi melihat langsung kondisi sekolah kita yang cukup memprihatinkan. Karena ketika kita sekolah di sana, kita menganggap sekolah kita adalah sekolah unggulan ya, unggulan buat kita. Eh, dengan segala fasilitas yang ada, kita bisa belajar di sana.
dan eh, bangunannya saat itu juga bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, ternyata kondisinya sekarang cukup memprihatinkan. Walaupun tadi seperti yang Pandi Arwin sempat sampaikan di grup bahwa terkait kalau pembangunan memang tidak di cover dana BOS di semua Kalau sekolah untuk begitu di iya tidak di semua cover. sekolah. Iya, Iya, pernah pernah dulu 2 tahun yang lalu, tapi itu pemeriksaannya ketat sekali. Itu iya. pokoknya sampai berapa kali itu pembina dipanggil. Bayangkan kita cuma pakai dana beli semen, tidak gaji tukang. Jadi kita pakai tenaga guru. Itu pun berapa kali dipanggil dipanggil sama inspektorat. Termasuk saya dipanggil di inspektorat pada saat itu. Jadi saya tahu betul seluk-beluknya, oh seperti ini Pale kalau misalnya kita menggunakan dana BOS. Oh, Jadi dan tidak sama lagi seperti dulu. Kita yang bisa menentukan, oh sekian untuk ini, sekian tidak. Sudah dipersen-persenkan. Oh sekian hanya ini yang bisa dipakai untuk prasarana, hanya ini yang bisa dipakai untuk eskul, hanya ini seperti itu modelnya. Ya, jadi dibatasi. Nggak boleh pembangunan. Katanya kalau pembangunan itu banyakan dari pembangunan itu terjadi korupsi ya. seperti itu. Ya, jadi tinggal tunggu bantuan dari pemerintah sebenarnya. Tapi tunggunya nggak tahu sampai kapan. Sampai saya eh, eh, pernah pengalaman ini datang tamu untuk sosialisasi di kelas 3. Kebetulan itu 3 kelas, dekatan dengan WC, sampai saya keluar, betul-betul keluar pada saat tercium bau dari WC. Itu kan WC-nya sebenarnya sudah harus dibongkar ceritanya. Tapi karena tidak ada gantinya, jadi masih tetap dipakai itu. Eh, terus sampai saya keluar, pokoknya tidak tidak sanggup dengar, oh, bau apa itu? Eh, Bayangkan orang dari luar ya, dari universitas mana ya itu hari saya lupa. Terus dia bilang, ibu apa itu? Adik-adik bilang, oh biasa, biasa Pak, bau dari WC. Oh gitu ya. Ini baunya tiap hari ya? Nah, iya Pak, tiap hari. Aduh, saya sebagai tenaga pendidik, saya tidak sanggup itu hari, jadi saya langsung keluar. Saya sempat sarankan sama, bisakah dialihkan ini untuk pembangunan WC? Saya bilang tidak boleh sama sekali. Ya, pasti kita disuruh kasih kembali, pengembalian dana namanya. Ya, seperti itu. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, itulah tadi teman-teman sedikit cerita tentang sekolah kita. Barangkali ada teman-teman yang ingin memberikan sarannya. Mungkin tadi apa yang disampaikan saudari kita itu cukup berat bila kita sendiri, angkatan kita sendiri yang ingin memikulnya. Namun harapannya kita tadi seperti yang sudah disampaikan di awal, mudah-mudahan kita jadi penggerak untuk alumni-alumni kita yang lain, kakak-kakak kita, banyak sekali yang sudah sukses di luar sana, tapi tidak tahu kondisi sekolah kita yang perlu dibantu. Padahal bantuan kita ke sekolah itu menjadi amal jariah buat kita semua kan. Seperti itu yang seperti yang kita pahami bersama bahwa sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan teman-teman minimal yang hadir malam ini tahu kondisi sekolah dan kira-kira bantu memikirkan apa 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 yang bisa kita lakukan untuk sekolah kita. Mungkin sedikit tapi insya Allah akan menjadi pemicu buat yang lain untuk memperhatikan sekolah kita. Saya lempar ke teman-teman, mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Silakan, Pak Lahul mungkin bisa menyampaikan kondisi sekolah waktu berkunjung seperti apa, supaya yang lain mendengar. Silakan. Ya, Pokoknya terima kasih kasih Ya, kasih silakan. keluarga atas yang kesempatan pemilik yang dulu. diberikan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. eh, sebetulnya sama tuh berkunjung itu kan sambil bisa ngeliat-liat mulai dari luar. Memang dari luar masih nampak bagus. Tapi begitu saya masuk ke ruang guru, ini seperti kan ada berapa sedikit plafon itu sudah mulai mulai Tuh. kayak mau lepas gitu. Terus agak sumpah ruang-ruangannya itu agak mepet-mepetan dengan agak panas, gerah di dalam. Ah,
Ditambah lagi saya coba keliling-keliling, kebetulan habis sama kawan kita, Ibu Ena. Saya liatin di mana kok kondisi sekolah kok kayak kumuh. Ada beberapa ruangan itu terbengkalai, kayak dulu kan kayak lab fisika dulu itu ada tuh alat-alat musiknya itu agak agak kumuh juga. Terus sampah-sampah berserakan di mana-mana, semen-semennya itu lantai-lantainya mulai terangkat. Eh, Sampai saya tanya, emang nggak ada lagi cleaning service-nya kayak dulu yang aktif membersihkan tiap hari. Ya, katanya sudah nggak kayak dulu-dulu lagi. Jadi kemudian harusnya ada kesadaran dari semua siswa. Tapi itulah zaman kita dulu itu dengan zaman sekarang itu anak itu istilahnya hierarkinya kurang, inisiatifnya kurang, kita keras, agak ngeri, gini kan ya, agak serba salah lah jadinya, jadi tenaga pendidik apa semua itu. Ah, jadi sempat saya cerita-cerita sambil Pak ngawasin semuanya, mungkin nggak sempat lah ke WC itu. Nah, tapi saya lihat kita bekas-bekas ruang kelas kita yang dulu itu agak flashback tengok dulu kok perbanding-bandingan itu kok bagus, sekarang kok kacau lah nampaknya dalam itu. Jadi mungkin saya sebagai alumni juga agak tergerak sedikit sesuai dengan arahan dari saudara kita Pak Andi Erwin Kacong itu, harus ada prasasti ditambah dengan mereka dengan dana-dana apa semua ini mungkin ada sebagian dari misalnya buka tua istilahnya mau apa lintas lintas alumni untuk penggerakkan gimana kalau lobby-lobby sama yang lain. Kalau memang alumni yang lain itu istilahnya kita nggak mau, nggak ada gerakan, ya udah cukup yang angkatan kita yang bisa bergerak. Tidak mutlak harus istilahnya harus semua alumni harus bergerak dari alumni sekian-sekian. Kalaupun ngapain juga banyak-banyak alumni yang mau bergerak, tapi sama hanya cuma pajangan aja alumni sekian, alumni sekian, tapi tidak ada respect. Cuek gitu. Jadi sebagai motor penggeraknya kita ini ya, yang alumni kita kebetulan XS dari SMA 2 ini Bu Andi sebagai ketua OSIS dulu dari awal dari dulu nggak sudah ketahui karakternya semua. Selain bisa mobilisasi lah semua anggota untuk penggerak. Jadi saran saya itu saya sudah tampung juga masalah Pak saudara kita Andi Arwin itu bagus. Sama Ibu Hena cukup bagus juga. Ada bentuk satu ruangan itu, kalaupun kita ada misalnya foto-foto itu kita bisa uh, nengok setiap kali masuk, setiap ada ruangan untuk berjumpa sama semua anggota. Nah, jadi ketua tetap berjalan terus lah. Job description-nya ada semua, bagian-bagian organisasinya sekian-sekian. Jadi pelaporan dana pun di ruangan itu ada sekian dari alumni kita, bantuan ini sekian-sekian-sekian. Alokasinya kan untuk apa? Nah, ya sekarang kan yang urgent ini mengenai dari faktor apa, kesehatan tambah dengan keselamatan. Nah, yang urgent itu seperti itu seperti yang diterangkan WC agak bau. Terus ada berapa ruang guru di itu sudah mulai plafonnya itu sudah mau jatuh. Saya perhatikan. Kalau guru tenaga pendidik yang ketimpa, kasihan juga. Daripada menunggu dana-dana yang dari atas itu, mulai tidak jelas juga dananya dari atas itu, kadang-kadang terlalu banyak liku-likunya. Dari sekian persen harusnya 80% sampai di sekolah, yang sampai sekolah cuma 50%. Jadi alangkah baiknya kalau kita sebagian daripada uh, alumni, ya seikhlasnya. Silakan kita koordinasi sama Ibu Andi apa semua, berapa musim sumbangan apa semua nanti. Adapun nanti pertanggungjawabannya itu pasti ada, insya Allah dilistkan bahwa dana ini peruntuk sementara dan sekian, yang apa yang terpenting untuk dilaksanakan sementara, misalnya pengadaan WC. Selain kan tidak bagus, MCK itu kebau sekali. Sebagian untuk membantu sekali plafon untuk dana sekian untuk kelebihan. Kalaupun ada uang lebih, bisa lah kita pakai atau ada yang bisa mengalokasikan dana kelebihannya itu mengadakan cleaning service. Karena kalaupun anak-anak semua ini yang diharapkan, tidak bisa, saya perhatikan. Karena
masing-masing fokus pada kegiatan masing-masing dengan rutinitasnya masing-masing. Jadi dia merasa itu sekolah itu ya udah saya nuntut ilmu sini begitu aja, bodo amat. Bukan keluarga saya, bukan rumah saya. Dia Iya. sekedar tanggung jawabnya itu merasa memilikinya itu kurang. Nah, kalau kita ya alumni sekarang ini alhamdulillah setiap ada kegiatan, istilahnya ada motoriknya siapa, Ibu Andi yang sering itu, ayo kita anukan. Ya, alhamdulillah masih berjalan dengan itu. Jadi hubungan antara anggota dengan alumni masih saling ada keterkaitan. Nah, diadakan sum-sum segini, istilahnya saya sampai melihat oh ternyata perkembangannya begini anggota-anggota semua. Jadi itu aja mungkin Bu Ena, saya sudah pantau semua perkembangan di sekolah kelihatan kumuh, ditambah dengan ada berapa plafon di ruang guru itu agak mau lepas. Saya khawatir ketika akan datang angin besar kencang apa baik musim hujan bisa ketimpa tenaga pengajar. Nah, mungkin itu usulan saya, kalaupun ada sumbangan nanti silakan dialokasikan, ditambah dengan kalau udah budgetnya besar ya kita nanti kalau memang nggak ada belum ada untuk pembangunan ruang untuk alumni, mungkin kita koordinasi sama Ibu Hena apakah ada ruangan-ruangan yang terbengkalai saat ini bisa kita sulap menjadi ruangan alumni sementara untuk jadikan perinciannya di sana apa semua. Kalau kita datang berkunjung kita di sana siapa pun bisa ngelihat, nggak perlu postingan apa semua. Kalau jalan sana oh ini alumni saya, oh sekarang oh gini jadi begitu aja mungkin sama saya untuk kembalikan kepada moderator Ibu Andi, Ya, silakan. ya, terima kasih Lahul. Ya, berikutnya ada Agus Salim, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi saya bisa ketemu wabarakatuh. sama teman-teman semuanya kembali. Masya Allah. Eh, Alhamdulillah, dengan sekian lama kita tidak pernah ketemu teman-teman. Lahul Organ, Muhammad Yusri, Kartini, terutama Ibu Ketua OSIS. Masih Ibu Ketua OSIS saya, bagi saya. Nugi, Sape, spesial Sape, dan Suhena. Terima kasih banyak teman-teman. Pura nih, tak sama pura nih. Kemana nih Salim? Nggak boleh, nggak ada yang disebut, harus sebut semua. Siapa lagi yang sebelum disebut ya? Cuma 13 Trianti, ya, 13 di sini. Baik, Andri. Baso, Hmm. Fain. Iya. Gini teman-teman, syukur alhamdulillah bisa kita ketemu semuanya. Saya tuh ingin membagi dua sebenarnya, program kita. Yang pertama adalah bagaimana alumni kita hidupkan dulu, itu yang pertama. Itu target kita yang ke depan untuk dekat-dekat ini. Itu yang pertama. Bagaimana supaya alumni kita hidupkan dulu deh. Yang pertama tuh dengan pertemuan-pertemuan, misalkan membahas hal-hal yang kecil, bagaimana bikin kegiatan-kegiatan bakti sosial. Intinya adalah bagaimana memperbaiki silaturahmi dulu, mempererat silaturahmi, mengintenskan komunikasi dalam bentuk Zoom seperti ini bisa dalam bentuk offline juga seperti itu. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu, kita bisa berpikir jauh ke depan nih. Yang dibahas tadi nih Ibu Suhena tentang fasilitas-fasilitas tersebut. Itu untuk kegiatan besar seperti itu atau effort besar, anggaran besar, kemudian waktu yang besar juga kita siapkan untuk itu mesti harus bukan hanya alumni kita sendiri saja sebenarnya yang bisa mengakomodasi itu adalah bagaimana kita jadi pionir, langkah kecil bagaimana mengumpulkan semua para alumni, karena kita punya kegiatan nih, kita punya misi yang besar, anggaran yang besar, effort yang besar, dan juga kita mengumpulkan alumni yang besar dulu. Nah, itu dia yang paling penting. Jadi saya bagi dua nih, sekali lagi saran saya bagi dua nih Ibu Ketua, kegiatan kita, bagaimana kegiatan kita untuk dekat-dekat ini adalah bagaimana mengintensifkan komunikasi, membahas hal-hal kecil, bagaimana menjalin lagi silaturahmi. Mungkin ada saudara-saudara kita yang butuh
sakit atau seperti apa, kita bisa menggunakan dana itu. Artinya saya sepakat dengan teman-teman bahwa memperbaiki sekolah itu penting, tapi hal-hal yang kecil mungkin barangkali ada teman kita yang membutuhkan, atau ada keluarga yang sakit dan seperti apa, atau ada yang butuh donor dada dan sebagainya, kita ada di situ. Kita siap di situ untuk bagaimana memberikan kontribusi kepada teman-teman. Nah, di bagian misi yang jangka panjang tadi yang saya bilang, itu dia bagaimana kita bisa menjalin lagi komunikasi kepada alumni yang sukses, mengumpulkan lagi uh, uh, satu misi lagi yang besar, yaitu memperbaiki fasilitas-fasilitas sekolah, alumni, WC dan lain-lain. Jadi memasukkan saya seperti itu, teman-teman. Gitu. Terima kasih banyak. Serius sekali, Bu Sap. Oke, terima kasih ya. Ya, terima Terima kasih. kasih banyak sarannya. Baik, saya rasa bagus sekali saran dari Agus terkait kita lakukan hal-hal yang sederhana dulu, namun harapannya berdampak besar, yaitu dengan mengaktifkan alumni kita sendiri yang kenyataannya di grup kita hampir 100. Nah, yang hadir hanya lebih 10. Nah, itu salah satu contoh saja. Ternyata untuk menghadirkan teman-teman di rapat itu cukup sulit. Walaupun tinggal memencet HP-nya saja, ternyata masih sulit. Berat sekali PR-nya kita, tapi kembali lagi itu bukan tugas kita sendiri. Tapi kita berharap ada hal yang bisa kita lakukan, walaupun kecil. Mudah-mudahan bisa menjadi penggerak pionir tadi kata teman-teman buat alumni-alumni yang lain. Eh, saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa dan belum akhir dari rapat ini juga. Mungkin masih ada dari teman-teman sekalian yang ada saran terkait yang sangat menarik dari tadi Saudara Agus Salim bahwa bagaimana kita mengaktifkan teman-teman. Itu kira-kira bagaimana caranya? Di, Ya, apakah nanti ini satu orang menghubungi 10 orang? Nah, itu kan bisa ya, bisa. supaya tidak hanya Tugas. ya supaya Bisa supaya apa? tidak Ya, merasa saya nggak yang apa-apa kita japri-japri. contek. Japri-japri itu bahaya juga selalu dijapri orang Iya, kan. jadi tadi Ya, japri kayak ibu ketua ini. Iya, Makanya aku sama tuh jadi tuh mana ini ya. Seperti itu teman-teman. Tapi alhamdulillah beberapa kepala ini bisa melahirkan sesuatu yang tidak pernah saya duga sebelumnya juga. Ah, alhamdulillah kita ini baru pertemuan awal. Mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan berikutnya di tengah kesibukan teman-teman sekalian. Saya mau mungkin mendengar dari teman-teman yang lain juga bagaimana saran-sarannya. Ada Andri, eh, ya, Nugi, Anti, Sape, Fain terutama yang dari tadi kita mau dengar suaranya. iya, Mungkin iya. bikin Ah, laporan barangkali dia nah, teman-teman takut. tinggal, Nanti Uci, kan nah, silakan. Baso Ahmad Rifai silakan. Kalau ada yang Tinu eh, mau tu, sampaikan. Tinu tuannya Safrianti Pak Andri, mungkin Tinu tuan. Ibu dosen Safrianti mungkin tadi Oh iya, bersuara. ya, ya silakan silakan. Ya, Siapa tadi? Sape ya, Safrianti ya. Oke, Ya, silakan. Safrianti mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jangan wabarakatuh. disapa-sapa dulu di karena sudah menyapanya dari tadi. Oh, enggak ada kah? Mau Kak saya disapa sama Sap. Ada Mi? Ada Mi? Mau disapa Agus, siapa? Can you move up? Anu, agak-agak ini. Enggak bagus jaringannya. Mau boleh disapa? Langsung SD. Ya, Anu agak-agak mereke isape reket mereka kasih nadi. Ay, kau kan ini berada nomor apa? Pas mau ki bicara nama mereka tadi Bagus. tidak mereka jiwa. Putar Keluar. kembali kasetnya. Enggak, terlempar di kapang nanti masuk di kembali kayaknya. Sepura data kau. Marita, apa kabar? Youtubers kita ini. Banyak video-video TikToknya. Anu Hah? TikTok, artis Facebook. Artis
artis, Oh, lucu konten kreator tahu Agus ya, Marita. konten kreator. Nia konten kreator. Agus Marita, konten La kreator. mocha, la mocha, la mocha. Mocha, Kan Nika mocha. mocha? Mocha. Ini ya. Pokoknya mocha malah kayak. Ini sudah 14 orang. Alhamdulillah. Buka Jelas buka bisa ganti jadi kuota ini. buka semua tahu Anuta kamerata. Iya tahu buka. Iya. Dari Betul, tadi benar. disuruh buka, tidak mau buka semua, hawe. Iya. Buka kamera rusak itu HP Buka tak pada dong. foto. Heeh. Jelas nih. Lagi. Ya, tadi silakan, Anti, Sape, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Tadi wabarakatuh. mendengar cerita-cerita tentang kondisi sekolah kita SMA 2, terus terang saya sangat prihatin karena di bayangan saya pribadi kondisi sekolah kita masih seperti saat kita tinggalkan 2003, kelas masih bagus walaupun di belakang masih hutan-hutan, tapi semua terawat, taman terawat, WC terawat, kelas semua terawat walaupun masih ada kayu. Tapi mendengar cerita dari Bu Hena, Lahul, sepertinya saya tidak dapat membayangkan secara subjektif bagaimana kondisinya sekarang, apalagi untuk sekelas SMA 2, SMA 3 sekarang. Mungkin betul bahwa kita harus sering-sering, wait, I'm speaking. Can you be? Ada gangguan. Oh, anaknya bahasa Inggris di mamanya India. Jangan Masya sampai Allah. don't interrupt me. Apa sih Inggrisnya? Oh ya, Rose dia. Don't Dia interrupt namanya me. Hah? Aku don't interrupt me. Mendengar tadi hal-hal yang disampaikan oleh Agus Salim, Lahul, Hena, Devi, Pandi, mungkin yang bisa kita tarik hari ini adalah betul bahwa langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah menghidupkan alumni, khususnya alumni kita dulu, karena alumni kita saja 2000, angkatan 2000 saja ini susah dikumpulkan seperti ini. Apalagi kalau mau gabung dengan alumni-alumni lain, menghidupkan alumni itu, apalagi sudah jarak berapa tahun ya? 25 tahun ya? 25 tahun. Sudah 22 tahun ya. Nah, itu. Dari sejak tamat. Iya, 2003 ke 2025 itu sudah 23 tahun. Itu untuk menyatukan kembali adalah sesuatu yang tidak mudah. Mungkin langkahnya bisa dengan sum-sum terjadwal seperti ini, ya biarlah cuma 10 orang, mungkin minggu depannya 20 orang, bulan depannya 30 orang, kurang lagi 15 atau ya upayalah. Kemudian bisa juga yang kopi darat karena masih banyak yang di Sengkang. Kopi darat, mau pakai istilah nama aku kan? Kopdar. Istilah anak gen agak jadi. Itu Milenial kopi kan milenial. Bumi Boomer. begitu, atau di sekolah minimal, atau mungkin di rumahnya siapa kalau ada acara, ada yang akikahan, ada yang nikahan, ada yang selamatan, ya bisalah. Atau mungkin bisa di kafe-kafe, di warung, di mall. Apalagi kalau misalnya adik Bu Andi datang ke Sengkang, ya kumpul lagi. Ada Bang Andri datang nanti habis Lebaran, ya kumpul lagi, yang seperti itu. Insya Allah. Kemudian yang poin awal sekali yang tadi kita bicarakan tentang pembangunan atau apa yang akan kita sumbangkan untuk sekolah kita. Karena ini ada momennya, insya Allah seperti tahun lalu Ramadan atau setelah Ramadan, setelah Lebaran maksud saya. Karena ini ada momennya, ya bolehlah kita melakukan sesuatu, entah itu sumbangan ataukah yang seperti tadi dikatakan
membangun, mungkin langkah awalnya bisa kita list apa yang urgent di sekolah kita, tetapi dengan beberapa opsi eh, berdasarkan urutan budget pembangunannya untuk antisipasi yang seperti tadi dibicarakan, apakah hanya akan ada alumni kita yang berpartisipasi ataukah mungkin kita bisa menggalang alumni lain, jadi bisalah kita list apa-apa yang urgent. Kalau misalnya menurut kita WC yang sangat bermasalah sekarang, karena kalau ada orang yang datang itu akan malu juga kan, ataukah mungkin yang dirasa sangat penting adalah plafon karena itu menyangkut keselamatan, ya bisalah di list berdasarkan yang mana kita mampu, yang mana urgent dan sekaligus kita mampu lakukan, ya alhamdulillah. Kalau misalnya kemampuan kita cuma sebatas bangun apa ya, kayak taman, karena kalau ruangan memang sangat bagus, tapi saya kira itu butuh budget yang besar ya Benar, budget. untuk ruangan. Tapi kalau yang kayak plafon, eh, kamar mandi, taman, mungkin insya Allah angkatan 2000 bisa. 2003. Mungkin sekian. Alumni. Alumni Agus, Ya, kita Alumni angkatan 2000, 2003. alumni Alumni 2003. 2003. Ya. angkatan 2003 jadi Kunhas. Ya, kalau universitas angkatan, Makasih kepada kalau sama-sama. SMA alumni ya, jadi gitu. Ya, kalau dari saya sekian dulu seperti itu. Mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan. Silakan teman-teman yang lain, kita tampung semua Terima pendapat kasih. Kak. Iya, Nanti ditampung. saya akan share hasil rapat kita malam ini nanti di grup. Jadi merangkap Kak Bu Ketua. Iya, Di terima sekretaris saja kasih kita. banyak Bu dosen. Saya Bagaimana juga kalau mencatat-catat. Ibu Safrianti ini yang bantu kita jadi sekretaris? Iya, Coba heeh. awas Kina, nggak ada Jadi, lasa. bagaimana yang kemarin usul? Boleh juga, ya. Kalau ada Eh, Zoom begini, ada yang eh, catat-catat, itu sekretaris. Iya, benar-benar. Saya juga sambil mencatat ini, Iya. Ibu dosen, ya. Jadi benar yang dibilang Ibu dosen. Bolehkah saya usul bagaimana kalau yang hadir pada hari ini itulah yang dibentuk sebagai panitia inti nanti di acara kita. Iya, setuju. Oke, Artinya yang biar ya. ada Apa? usaha Ada untuk tambahan, ada apa yang tambahan ini. Ada Feni kayaknya. ini. Selamat Ah. bergabung, Ibu Guru. Nuti ada kita mau sampaikan. Assalamualaikum. Tadi dia WA saya, ada mau disampaikan itu. Iya. Penny. Bagaimana tadi ya kita sepakat ya yang hadir ini malam, insya Allah akan menjadi panitia ya Iya. di kegiatan awal kita, Iya. ya. Tapi Oke. sebelum pembentukan panitia, Iya. Ya. Apa Pandi? tapi sedikit ini saya luruskan dulu, saya jelaskan sedikit. Iya, iya. Iya. Ada beberapa hal tadi sebenarnya yang di luar urusan kita sebenarnya sebagai alumni, termasuk bangunan-bangunan utama di sekolah itu. Sebenarnya sebagai seorang alumni tidak ada tanggung jawab kita di situ. Itu hanya Ya. itu semata-mata adalah tanggung jawab siapa yang menjabat di sekolah di SMA 2, di SMA 3 sekarang. Tiga Artinya sekarang. yang Ya. paling bertanggung jawab itu adalah kepala sekolah yang sekarang. Persoalan seperti itu. Yang saya usulkan tadi hanya sekedar bahwa sarana-sarana yang mendukung kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya taman, WC yang mau diperbaiki. Ya. Ya, Contoh benar. misalnya butuh sound system. Nah, disitulah kita sebagai alumni memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang memang tidak bersifat interkurikuler. Kalau menurut saya, hal yang seperti itu. Yang kedua, sebelum kita bentuk panitia, kita harus tetapkan dulu kegiatan apa sebenarnya yang mau kita lakukan. Nah, itu yang perlu. Apakah kegiatan yang berbentuk fisik ataukah kegiatan yang berbentuk non-fisik?
Itu yang perlu dulu kita sepakati, teman alumni 2003 ini. Nah, nanti setelah itu mungkin akan ada sosialisasi-sosialisasi kepada teman-teman yang belum sempat bergabung malam ini agar bisa lebih aktif seperti yang dikatakan oleh saudara Agus Salim tadi, bahwa kita perlu untuk melakukan silaturahmi Apaan? angkatan kita. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Andi. Silakan. Eh, Terima kasih Andi Arwin. Silakan Hena, ada yang ingin Ya, Bu Haji, saya langsung tanggapi saja ya dari pernyataan tadi saudara kita ya, Andi. Benar, sebenarnya untuk masalah pembangunan yang kayak misalnya tadi gedung sekolah yang ruang guru yang sudah mulai hampir roboh ya. Sebenarnya saya tidak terlalu mengarah ke sana memang. Eh, itu maksudnya tanggung jawabnya dari kepala sekolah ya. Cuma tadi kan kalau misalnya ada tadi teman-teman daripada misalnya menunggu terlalu lama ya, eh, menunggu terlalu lama dari pihak pemerintah, sebenarnya kepala sekolah sudah mengusulkan ya. Dari kepala sekolah sebelumnya sudah diusulkan ya. Tapi sampai sekarang belum belum ada. Jadi kita sebenarnya masih menunggu ini ya. Jadi mungkin yang urgent pada saat ini adalah sebenarnya kayak WC. Kalau taman ya nggak terlalu lah ya. Yang terpenting sekarang ini adalah WC karena bayangkan sekitar 700 siswa ya. eh, ada WC perempuan, ada WC siswa laki-laki, kemudian ada WC guru. Terkadang anak-anak lebih senang ke WC guru. Itu pun sekarang WC guru juga kondisinya eh, cukup memprihatinkan. Jadi kalau ada tamu, biasanya kita ya ke persilahkan ke WC kepala sekolah seperti itu. Jadi mungkin yang urgennya adalah WC sebenarnya. Mungkin kalau misalnya betul tadi seperti yang dikatakan Agus Salim, Agus bahwa kalau untuk hal yang lebih besar itu adalah kita butuh dana besar dan kita butuh persiapan yang matang, kita butuh orang yang lebih banyak ya. Jadi memang ceritanya iya kita baru istilahnya kita mau jadi pionir gitu ya. Jadi itu. Kemudian kenapa tadi kenapa langsung saya mengarahkan gimana kalau yang hadir pada saat ini dijadikan sebagai panitia ya. Karena awalnya kan kita mau adakan acara halal bihalal gitu. Kita mau ketemu sama guru-guru kita yang masih ada di SMA Negeri 2 Sengkang. Itu rencana awalnya sebenarnya ya. Jadi makanya kita inginkan tadi Ibu moderator ya, Bu dosen mengatakan kita mau bentuknya yang seperti apa gitu. Ya, kita mau halal bihalalnya hanya sekedar datang tok saja, ataukah misalnya kita ada semacam mungkin ada sambutan kah, ada yang bertindak sebagai MC ya, ada yang baca doa. Kita boleh misalnya seperti itu ya. Kalau saya kunjungan kita ini bukan sekedar datang sapa selesai ya sapa begitu beberapa menit pulang tapi kalau saya menginginkan ada istilahnya ada satu hari itu kita izin sama kepala sekolah bahwa ada alumni yang mau datang dan kita buat apa ya ceritanya rentetan acara seperti itu ya ada susunan acaranya kalau saya istilahnya semi formal nggak juga yang formal-formal banget tapi semi formal ya mumpung alhamdulillah kepala sekolah kalau saya menurut saya orangnya bisa diajak kerjasama ya orangnya bagi saya ya eh, untuk hal-hal seperti ini insya Allah akan diizinkan apalagi mau datang alumni uh, dengan membawa bantuan ini saya pikir insya Allah kita akan diterima. Jadi itu kenapa tadi saya langsung bolehkah kita jadikan sebagai panitia
kecil ini yang hadir pada saat ini itu tadi Pak Andi ya. Jadi walaupun belum ada kegiatan resmi apa yang ingin kita lakukan, tapi dengan adanya panitia kecil ini akan membantu kita menyusun strategi atau apakah mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Ya, menurut saya seperti itu supaya kenapa harus dibentuk walaupun kita belum ada secara resmi kegiatan, kita menganggap bahwa kalau mereka dijadikan panitia, istilahnya kita akan mengikat mereka. Ya, begitu, begitu maksud saya ya. Minta maaf ya teman-teman, maksudnya mengikatnya ini kita punya tanggung jawab bersama gitu ya. Dibandingkan kalau misal tidak ada apa-apa yang kita tidak membentuk panitia dan sebagainya, lepas saja. Selesai ini malam, ya berakhir juga. Jadi, tapi kalau misalnya sudah ada dibentuk, oke, nantilah kita bagi-bagi siapa yang jadi ini, siapa jadi ini. Yang penting 14 orang ini kita catat sebagai panitia itu menurut saya. Tapi ya terserah dari teman-teman ya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi tanggapan dari Ibu Ketua kita. Selanjutnya mungkin masih ada dari Agus Salim, masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Jangan ada yang keluar di karena mau ditunjuk jadi panitia baru keluar, jangan, Ki, kasihan. Sabar Daji ya. dulu sebentar, Ki. Silakan, Agus. Baik, saya coba menangkap maksud panitia hari ini yang akan dibentuk adalah panitia yang bukan untuk panitia kegiatan besar nih sebenarnya. Ya, belum. Panitia yang tugasnya untuk pertama tadi yang saya sampaikan bagaimana mengajak sistem teman kita dalam bentuk LML dulu deh. Hubungi 10 orang yang kita kenal. Itu yang pertama dulu. Tugas panitia itu seperti itu dulu nih, yang kecil-kecil dulu deh kita harus perbaiki, yang pasal-pasal kecil yang harus kita perbaiki itu yang harus kita perbaiki untuk kepanitiaan malam ini. Nanti ketika ada pertemuan-pertemuan kecil, apakah dalam bentuk offline atau dalam bentuk online, nah di situ lagi tuh kita meramu nih, ada kegiatan besar yang ingin kita lakukan, bentuk panitia lagi tuh, gitu loh teman-teman. Jadi maksud kepanitiaan malam ini adalah bagaimana kita bisa kembali mengaktifkan alumni kita, kemudian seiring dengan waktu kita ketemu secara offline, bahas apa lagi, ketemu secara online, bahas apa lagi. Intinya adalah kepanitiaan ini bagaimana membuat alumni kita supaya hidup di mata teman-teman, mengajak kembali teman-teman untuk berkumpul bersama bahwa teman-teman ada loh aktif lagi loh alumni kita, ayo gabung. Seiring dengan waktu ada rencana-rencana besar, ya kita bikin lagi, kita diskusikan lagi. Yang kedua, kalaupun misalkan nanti kita akan ada event dekat ketemu di bulan pasca habis Lebaran, nah kita bikin kepanitiaan lagi tuh. Dari kepanitiaan yang kecil ini membentuk kepanitiaan yang baru untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, gitu teman-teman. Maksud itu yang saya tangkap ya Ibu Suhena ya, gitu. Panitia angkatan. Panitia angkatan. Iya, panitia angkatan lah, panitia Iya, bagaimana jadi kita mengumpulkan belum membentuk panitia yang secara resmi gitu. Betul. Belum. Ya. Jadi kepanitiaan ini nanti kepanitiaan yang menjadi penghubung teman-teman, membuat lagi rapat-rapat kecil ketika ada lagi event-event kecil yang ingin kita bikin. Ada teman-teman misalkan butuhlah apa begitu kan, donor darah yang lain, kita berkumpul lagi nih membahas hal-hal kecil seperti itu. Jadi kita hidup, jadi tidak mesti harus hal-hal yang besar yang kita lakukan. Tidak mesti hal yang besar, hal-hal kecil yang kita lakukan itu bagi saya secara pribadi sudah syukur alhamdulillah bahwa alumni kita ada loh gitu. Itu saya sebenarnya lebih memperlihatkan bahwa kita eksis itu teman-teman. Terima kasih semua Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa saran dari teman-teman. Masih ada lagi? Jadi menyambung tadi apa yang disampaikan Saudara Agus tentang kepanitiaan ini,
panitia yang ingin kita bentuk ini adalah sesuai yang kita rencanakan sebelumnya bahwa kita akan ada kegiatan setelah Lebaran yang dikonsep sebagai kegiatan halal bihalal, namun mungkin di dalamnya ada beberapa hal yang mungkin akan nanti kita sampaikan eh, terkait bagaimana kegiatan kita selanjutnya atau terkait untuk hubungan kita alumni 2003 dengan sekolah kita saja dulu yang kita sampaikan nanti di acara tersebut. Setidaknya pertemuan offline kita direncanakan di kegiatan tersebut. Nah, kegiatan rutin seperti Zoom kita malam ini insya Allah kita jadwalkan terus. Mudah-mudahan teman-teman juga tidak bosan untuk bisa bergabung dari pembicaraan-pembicaraan kecil seperti ini yang nantinya akan melahirkan sesuatu yang sederhana, namun karena rutin dilakukan insya Allah akan berdampak, saya yakin sekali. Dan saya bersyukur kalau alumni SMA ini kita bisa seperti ini, betul-betul sangat bersyukur karena mau berkumpul lagi seperti ini, grupnya ramai seperti dan ini tidak kita tidak bisa menafikan peran Andri yang menghidupkan grup ini kan seperti itu yang Iya, bertanya benar. pertama kali. Senyum dulu Pak Andri, senyum dulu Pak Andri. Andri, Ya, kalau bukan iya, beliau nggak ada aktif saja lagi, jalannya. serius. Iya, Ada serius. jalan-jalan. Alhamdulillah. Kita dibangunkan untuk bisa berpartisipasi walaupun sedikit. Bertemunya tidak hanya sekedar bertemu, tapi ada pembicaraan-pembicaraan bermanfaat seperti ini luar biasa. Jadi mungkin sudah larut malam juga, masih adakah dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Sebelum saya persilakan Ketua, mungkin ada eh, hal-hal yang ingin disampaikan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Apa yang kita akan lakukan dalam waktu dekat, panitia kah, dan sebagainya. Tapi mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin Ya, disampaikan. Saya kita ya, persilakan, silakan. kita minta dulu pendapatnya. Masih belum ngomong ini pencetus tadi, ya. Iya, Kenapa bisa ramai di grup, ya? Harus ngomong dulu. iya. Baru yang paling vokal mana itu Fain? Weh, Ya, vokal banget Fain. kalau di grup. Baik. Buka dulu Hmm. kameramu, Boy. Apa ini? Eh, Gayana jadi, Masya Allah. Baik. Andri dulu ngomong Nah, Andri lah. Andri, ayo. Pas Amat lari lah, Pak. Eh. Lari anggota. untuk Iyo, malam ini ada tadi ya belum. muncul sebentar, nah. Mana itu Fain? Deh. Siapa lagi? Mocha? Ada tadi Mocha ya? Iya. Ya, Ngomong silakan. dulu Mocha. Kreator Oh, idenya Nugi. itu. Nugi, belum juga ini. Oh, bergetar Nugi. Bergetar hatiku. Ya, ini silakan. Nanti Apa ada kita nyanyi mau sampai sampaikan? Nugi. Nugi matu fatal undangan. Ya, Nengke ibu kepala sekolah fatal undangan Malita kepala sekolah. Pak Andri, Nah, ayo. mana Pak Andri. ya? Ayo, mana Tadi suaranya teman-teman? Silakan. ya. Kalau Nugi ada si dia kita kepala sekolah Nugi. Eh, Nugi tong. Ah. Sayur. Andri, ada mau kita sampaikan? Belum ada. Belum ada. Bu Marita, silakan. Oke, enggak ada. Nggak ada. Pak Baso, baru kesan makan. Apa sih Mandrio nih Pak Baso? Terlalu sibuk, Ki, pegawai bank. Aneh pala capung. Tadi jadi bilang ribut itu tempatnya. Ada rencana katanya Jumat ini mau ke sekolah anak-anak. Di Ayo. grup saya baca. Ikut oh dong. gitu. Jumat penutupan Porsenika kasih. Hari apa itu? Hari apa ya? Yang kemarin- Tanggal berapa itu? Yang kemarin saya tanya Ki bilang hari Jumat depan masih karena ada Sabtu. Di situ. Tanggal berapa aja itu hari Tanggal Jumat? berapa itu hari Jumat? 19 Desember. Nggak bisa kan 19. Hari terakhir sekolah enak penerimaan rapor. Iya, penerimaan rapor masih aman Ji. Saya kebetulan bukan wali kelas, jadi aman.
di tanggal 19 itu insya Allah ya. Kamis, Nah, bawahnya Kamis. hari Kamis bisa juga hari Kamis ya. Karena kalau Jumat saya nggak bisa Kak bergerak karena kebetulan dirangkaikan dengan HUT sekolahku di itu 19 Desember. Bagaimana Gimana sekolah Pak? Ki? Bagaimana Pak Andri? Hari apa Pak Andri? Sekolahku SMA 2 Sengkang. Oh, sama Ki Hena. Tidak, saya di Sengkang 8. Oh, Nugi saya ketemu itu. Itu Nugi Makanya di mana sekolah atas? Saya sekolah Kak di SMA 2. Jadi dia mau tersesat itu nanti bawah. Di Solo mau Pak Nugi. Jauh lagi. Irfan juga tidak ada masuk, Irfan. Nabila ada di Irfan mana ada Irfan ini juga? Jen. Ada juga Asrianti. Irfan tidak ada masuk. iya ndak ada. Ada Irfan. Ada. Mana Ya, Irfan? Depan dia juga yang penggerak kegiatan dulu waktu bulan puasa. Kemarin sama Irfan, ya bergerak sama Irfan, Iya. Irfan sama Irfan, Tika itu lincah semua tuh. Iya, punya mana yang Tika? kemarin halal bihalal kemarin. Iya. Penny mana Tika? Mana Juga, lincah juga. Selalu tugas malam Tika, Bah. Oh, Ibu iya. Tika mau anak sekolahnya. Ada anak sekolahnya. Sekolah rakyat. Oh iya, dinas sosial betul. Gitu ya. Dia next planning saja nanti ketemu di SMA tuh makan siang, toh? Iya, bisa. Yang di Pasar Kalau di Reha. dalam ngobrolnya di situ. Oke. Ya jangan Jumat. Tapi mami simpan mami bawa uang siapa kehabisan. Kesini saja di grup karena di grup kemarin rencananya anak-anak Jumat jadi Venre Bani di grup itu misalnya ada yang tidak bisa di reschedule. Leting kita mananya Pasar Reha. Ya, Apa? Iya, Samsia, letting Ki, Samsia. Ini di grup. Ada di grup. ada seding Kurang tahu, saya belum kepala sekolah membaca. kalau Ya. sekolah Ya, Begini. Samsia kepala sekolah SMP di SMP Satapnya 9 Tai, SD 9 Tai di sana Ki. Iya. Kepala Megang sekolah. aja kepala sekolah itu lah. Yang yayasannya. Ini juga yang ngomong di kepala sekolah kalau tidak salah. Iya, kepala sekolahnya Pak Kepala Selamat Ibu Kepala Kepsi. desa anak kalau main ranong. Oh, anti. Ada nanti Bayangkan nih anti touch mete. Dari tadi aja. ada anti suara, touch. ada gambar. Paling pertama bergabung itu anti touch. Selalu datang ke SMA 3 ini anti touch. Joko Maladara. Suryani. Saya ketemu Ibu Hena. Suryani Selalu kepala mau sekolah. ambil caranya tapi tidak lolos. Banyak Tidak pernah teman lolos. kepala sekolah, alhamdulillah. Pak Andi Arwin selanjutnya. Saya kepala keluarganya sekarang. Ya, sekarang. Wakil kepala sekolah. Selanjutnya. Wakil kepala sekolah bawah. Mana itu Bu Aji di samping tak Pak Andi? Mana itu Bu Kamu Aji aja. di samping tak? Tidur mi kapan ke sih? Tidak ada di sampingnya itu. Ada di sampingnya. Jangan. Padahal uta aja nih aja nama jilbab pink. Asina ingat ki warna favoritnya. Pusi kami kan. Malah sudah kopi mana? Ma pimpi mau Vika? Saya nih, macam Rana. Ya rumah cuy, kenapa pernah sepi semua? Oh. Wasanya menurung Ike Wijay. Ade, justru kebalikannya itu. Tidak mau pakai pin. Cukup. Pajak nih mandre pembaso, lo nih mate. Iya. Iya, silakan. Baca doa setelah makan pembaso. Oh, ini mete yang punya mandiri. Belum pas saya makan ini. Sama Andre Bu. Kurang ya Mandri. Bagaimana tahu mau makan disuruh bicara? Iya, Enak tuh, Bu. Enak tadi tuh. saja Enak belum tuh, sok selesai. saudaranya siapa?
Kapan-kapan di sana Kidi, ke sana. Sama saudaranya nanti Ke tuh enak rumah, ke tuh. rumah, ke rumah. Bea gitu, Banda ke Burasa kan? Burasa. Banda Lebak. Mau pala ada Burasa? Enak tuh sama saudaranya Safrianti. Alhamdulillah, nanti Pi jalan-jalan Ki kalau Iya, mau singkang. jalan-jalan ke sana. Lo boleh, Andre Sob saudara. Oh iya, pertemuan selanjutnya di rumahnya Miss Ape. Ya, Pak aja kok. Tak bisa Bisa, pandai mana bisa. kok. Rumahnya dulu Ibu Ketua. Gak apa-apa, Ji. ya. Kita cuci piring ya. Yang penting dikasih makan apa itu, Oh sop iya, saudara. sekira mata aja ibu ketua kapan? Tunggu dulu suamiku libur ya. Lagi sibuk Ki. Iya, mana saya tadi tuh suamiku hilang nih. Tempat lagi nggak ada Yang suami tak. suaminya ke gambar mana kok sama suaminya? Aku Yang Ki lihat Ki semua ya Mas Suni. Suaminya jadi. Kan Aman dicapung ya. saya ke kantor suamiku jadi aman ini. Ada capung. Ya, Tidak ada Itu dulu bikin mie. ada mungkin yang kita mau sampaikan Oh, ini Capu. lutu, le capung, ini lutu, kan nila capung. Cepung. Ya, Udah nih Kak Cepung. Buka dulu ini. tidak keluar suara tak Capung. Belum pi keluar suara tak. Bedek malolo ke jawita capung. Kerjaan Cina le Udah capung. nih Kak Cepung. Sebelah moca. Ini, ang kerjaan Cina le capung. Tanya Apa? Gimana nih tahu ya? Apa itu lo Napoleon? Oh, ini mana sekolah. Jangan dulu dia. Nanti lari lagi. Iya, jangan dulu. Kita mau borogi kasih. Ya, Dia nama jangan. lari le capung. Lah moca tuh jadi tanah lari. Tapi Kalian. tinggal kita tadi mau didengar pendapat dari teman-teman. Sudah semua kasih pendapat. Tinggal Capung, ditunggu pendapatnya lagi nih. Ya, Capung. itu lagi penting. Tentang mau kegiatan apa, mungkin ada saran-saran Capung, silakan. Ada yang kopi saya Tidak keluar suara Capung. Sudah semua masih saran. Ini Pakai bahasa Iya. isyarat bisa Capung. Mengerti makin. Oh, sepakat kita wah. Jangan pakai headset Capung. Jangan pakai headset, tidak mau keluar suara tak? Ya, Cabe dulu angka keluarna muka pulang. ya, sampai jumpa lagi. Makasih. Lagi nugi maku tanah lade kak. dekat sini. Hati di jalan. Hati-hati. Ya dulu sana. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih. Capung, ya, mau bicara silakan. Cepung apa pendapat Cepung? Merana lagi. Nggak tahu jika bicara ke capung. baru jeruk kasih yang kenapa musuh mak bicara. Baru masuk orang dikerjain ini. Teman Naila capung dia taruh Panina. Oh, Baru selesai kamu kelas. nggak dengar. Ada itu. Baru selesai. Mana Mi? Bismillah lagi jual capung. Baru selesai bermetamorfos. Ai kode itu mama na yogi cuma apa? Di mana Ya Allah, Ki Cepung? Ini yang bertahan ini sampai jam segini ini aman Ji ini pasangan aman. Manji. Orang masuk. Bos. Lah capu mah bicara, humbaso si safura di manre. Iya deh. Majalah ada sadaku anti touch. Mau paralan ada sadaku. Bahasa mau play dulu di. Pakai lo. Lebih efisiensikan waktu. Ya. Oke. Oh, jadi saya dulu. Iya, kita mau dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kalau tadi saya setuju ya, saya sependapat dengan usulannya saudara kita Agus Salim ya. Yang pertama tadi itu yang kita harus aktifkan dulu, dari kita tanya dulu alumni-alumni apa kayak setiap bulan, kalau bisa setiap bulan ada perkumpulan lah supaya bisa tatap muka. Arisan. Ya, apa Nugi?
Arisan. Ya, boleh. Boleh kita arisan. Biar 100.000 ya. Biar 100.000, konsumsi 10.000 atau 20.000. Yang penting bisa kumpul. Ya. Yang kedua, kalau Kalau untuk konsumsi apa? aku tanah kalau pembaso siaga lina sok saudarana siapa? Kita konsumsi. Dia nu sama saudara mataru, menramu kolesterol bela. Mohon maaf dulu ya, kalau untuk saudara. Nah, jinana sob saudara kecil. Aceh tensi anti. Nah, jinana sob saudara na. Baca remuk itu tensi. Mas, mende je matu asam uratku. Lacua. Lapangku betujuh kemarin. Dewa ada jual lagi daging-daging. Jadi untuk ya mungkin bisa juga ya usulannya Nuger ya untuk mungkin setiap bulan kita mengadakan arisan ya 100.000 yang ada di Kota Sengkang maupun yang di luar. Kalau yang di luar Kota Sengkang ya bisa TF ya supaya ada kegiatan supaya alumni kita yang sudah 23 tahun yang lalu ya 23 tahun yang lalu bisa kita hidup kembali. Kalau masalah kegiatan-kegiatan sih saya ikut saja mau untuk apa bantuan ke Ibu Hena tadi sekolah yang masalah WC ya yang paling utama ya betul mungkin bisa kita patung-patungan lah mungkin dari teman-teman yang lain yang tidak sempat bergabung seikhlasnya saja nanti kita walaupun berapa yang terkumpul nanti kita serahkan ke kepala sekolah ya untuk dianggarkan untuk perbaikan WC mengingat keponakan ada ya di SMA 3 Ibu Hena. Iya benar. Saya belum ketemu orangnya. Ada, enggak tahu kelas berapa dia di kelas 11 berapa dia kemarin? 11.5. Ya 11.5 kan, iya 11.5 kalau tidak salah. Namanya Felisa. Ya. Jadi untuk usulan-usulan teman tadi ya mungkin bisa yang dari kitanya dulu yang tidak sempat bergabung kita aktifkan tadi mungkin yang sesuai dengan namanya Pak Om Agus ya. Bisa lah satu orang yang ada di grup ini bisa mengabari kalau ada lagi kegiatan-kegiatan Zoom atau bagaimana. Mungkin satu orang yang gabung ini 10 ya, berarti kalau 14 orang berarti ada 140 alumninya kita. Kalau tidak salah kemarin alumninya kita lebih 60, 200-an ya, 40 ya kalau Ibu 240 ya. Karena 40 satu kelas kalau tidak salah kemarin. Pakai satu kelas itu hari? Iya, kalau tidak salah kemarin 40 ya, Ibu dosen. Satu kelas? Iya, 40 sedikit. Banyak sekali. 40. Iya, 30 jadi kapan dulu satu kelas? Kapan? Saya lupa. 30 ya. 30-an berarti kemarin kan ada IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPS, IPS 1, IPS 2 ya. Berarti apa nak? Kayak ada iklan. Ini Pak minum. Ayo sudah siap gigi. Tidak boleh minum apa-apa. Ata, tidak boleh sudah siap gigi. Besok lagi. Simpan dulu. Jadi mungkin yang tadi ya. Iya Pak, mau untuk bocah. Tangkali ngambona. Sorry ya. Jadi apa yang tadi mungkin kita bisa hidupkan kembali alumni kita yang 2023 ya. 2003 ya. Iya. Halo PJ, pasal eta baru-baru kita mbak SMA. Aduti, alumni 2003. Aduti. Iya. Oke PJ, Mama Feni. Hai. Rasa Mama Feni mana? Jadi kan tadi ya, jadi langkah bagusnya kalau kita setiap bulan ada pertemuan lah supaya bisa kumpul-kumpul ya. Nah, kalau tadi itu yang apa kita fokus saja ke WC Bu Hena ya, Bu Guru. Iya, WC-nya di SMA 3 ya, iya. Yang untuk urgennya itu. Iya. Kalau masalah plafon nanti urusannya Bapak Kepala Sekolah ya. Kalau masalah WC bisa lah. Bisa berapa alumni 2023 bisa lah memberikan sumbangsi.
Iya. Mungkin itu aja sih, saya kembalikan ke moderator. Terima Dan kasih Pak Baso. Tadi ada Salim mau ada yang disampaikan, silakan. Terakhir Pak Ibu Ketua, guna Tes, untuk tes, melancarkan tes. kegiatan kecil-kecil kita dalam hal mungkin pertemuan dan lain-lain, Tes, mungkin tes. bisa saya lempar isu dana atau sumbangan rutin, karena kita akan dalam pertemuan akan butuh operasional pasti itu. Jadi ada setoran rutin berapa saja kita sepakati, apakah 5.000 atau 10.000, guna untuk menunjang kegiatan kita ke depan. Next, ketika kita punya kegiatan besar, ya kita itu lain lagi tuh anggaran kegiatan yang misalnya kalau ada kegiatan yang lebih besar ya kita anggarkan itu yang lain. Tapi ini rutin nih, ada atau tidak ada kegiatan, tetap harus ada rutin tuh. Gitu toh Ibu Sena. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Kalau saya Itu usulannya bendahara bagus sekali, angkatan. ya. Kalau saya mantap ini usulannya, tinggal nominalnya berapa. Kalau saya, tapi kita lemparkan dulu sama teman-teman, ya. Saya Sedikit berikan ke sedikit moderator. dulu, Ya, sedikit silakan terkait Feni. yang WC. Ya. Saya mau bertanya, apakah memang di SMA sekarang ada ini kayak Dapodi kayak di SD? Adakah? Ada Ada. Dapodik. Biasanya Iya. tuh kalau pembangunan di situ yang di ini, yang di Ya, bagian saprasnya kita yang Iya. ini. Makanya dapat bangunan biasanya kalau begitu dapat rehab. Iya, Kalau kayak WC toh, benar-benar. apalagi Iya, kan itu benernya. anggaran besar, anggaran Iya, besar. saya mungkin potong ya. Karena pengalaman saya sekolah yang kutempati sekarang dari Dapodik, makanya saya dapat bantuan rehab bangunan. Dari semua kelas rehab dengan ruangan perpustakaan, dengan ruangan ini, ruangan guru, ruangan administrasi. Ada juga itu bantuan kalau kita melalui anggota dewan, bisa itu anggaran begitu untuk rehab atau pembangunan. Aspirasi Biasanya begitu maksud. sih kalau pembangunan, karena dia kan dana-dana besar. Boleh saya Karena langsung kalau di jawab? dana bos diambil memang ini enggak saya cukup. potong sedikit, Paling Mama Feni. kalau dana bos rehab Saya potong sedikit, Mama Tuhan. Feni ya. Ya, siap. Ya, silakan Pak Mama Baso. Feni, mungkin kalau memang ini, ya mungkin kalau memang ada channelnya Mama Feni mengenai di anggota dewan atau bagaimana, mungkin bisa bantulah sekolahnya kita. Kalau memang ada, kalau ada, kan sekarang kan sekolahnya Mama Feni sementara pembangunan. Iya, Masya Allah. Ya. Mungkin bisa Mama Feni ini membantu sekolahnya kita. Ya, kalau Selain saya di dari anggota kitanya, dewan, saya tidak dapat, saya bukan dari anggaran anggota dewan, tapi anggaran dari kementerian. Lalu melalui itu tadi, melalui Dapodik. Di situ yang dimasukkan rusak berat. Jadi pasti pihak ini melihat data tersebut, makanya diberikan bantuan begitu. Oke, boleh saya langsung jawab? Ya, silakan Hana. Ya, terima kasih Feni. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Kepse ya yang tahu menahu tentang sarana prasarana dan semuanya ya lingkungan sekolah ya. Sebenarnya ya itu yang kita tunggu-tunggu ya karena sudah lama diusulkan. Kemudian yang datang itu kemarin ada rehab bangunan ya kan. Berapa gedung sekolah yang dipakai di kelas 10 itu alhamdulillah sudah ada. Malahan itu sebenarnya ceritanya ini belakangan diusulkan, tapi itu yang duluan yang dibangun yang gedung sekolah. Jadi sudah beberapa kali itu rehab gedung sekolah. Kemudian yang ditunggu-tunggu sebenarnya adalah rehab gedung dewan guru, kemudian WC. Itu sudah malah dua periode kepala sekolah ya itu belum ada sama sekali. Padahal sebelumnya itu sebelum ini Bapak Muhammad Yusuf Ramayana itu kan ada namanya Ibu Ajiros ya. Alhamdulillah itu banyak pembangunan yang di sekolah kita. Cuman itu jenis bangunannya misalnya gedung sekolah ya. Kemudian ada juga paving block ya, paving block
sebelum datang Pak Jokowi ya, karena pernah datang Pak Jokowi di sekolah kita. Itu paving block. Kemudian baru-baru ini ada dari anggota dewan itu jalur yang kebetulan sekarang sudah ada aula di sekolah kita yang kelas di depan itu dijadikan sebagai aula pertemuan. Kalau ada kegiatan kepala sekolah, kegiatan guru-guru biasanya paling sering di sekolah kita itu karena ada aulanya. Jadi jalanan ke situ itu alhamdulillah ada dari dewan anggota dewan. Jadi sebenarnya ini kita menunggu ya. Cuma mungkin karena kita tidak tahu karena terlalu lama menunggu, jadi kayak misalnya WC itu yang paling urgent sebenarnya. Karena kalau tamu datang ya, mau di WC-nya anak-anak, kita malu sebenarnya karena WC itu sebenarnya sudah tidak bisa digunakan apa bisa digunakan tapi ya begitu sebenarnya Layak, sudah tidak layak. tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalau ada bayangkan satu dua dua orang saja yang BAB itu luar biasa sekali. Setiap hari kita mencium bau itu ya, sampai saya kadang mau muntah kalau mengajar di kelas itu. Ya, apalagi saya dikasih kelas 3 khususnya untuk bagian itu 3 kelas itu. Jadi gantian tiap hari itu. Sampai yang tadi saya bahas sampai ada tamu kurang enak kan didengar bau apa itu ya. Oh, tiap hari ya begitu, Nak. Anak-anak kan jawabnya jujur. Ih, sudah jadi makanan sehari-hari kita, Pak, ya. Gimana kalau anak-anak ngomong seperti itu? Jadi sebenarnya kita menunggu bantuan ini, tapi nggak tahu belum belum datang sampai sekarang. Itu sebenarnya mau pakai komite nggak cukup juga, ya. Jadi makanya ya ada usul seperti ini. Jadi yang urgent dulu. Dan untuk tadi bilang misalnya mau diberikan tadi langsung ke kepala sekolah, kalau menurut saya bagusnya kita yang kelola sendiri mungkin. Bagus untuk Bapak misalnya dikasih, tapi lebih bagus kalau ceritanya alumni kita yang pegang, ya, supaya tadi pelaporannya. Oh, sekian mungkin mereka cuma sekian yang dibutuhkan. Misalnya kalau jadi ini cuman apa usulan saya karena ada juga bendahara bos biarkan mereka biarkan di sekolah ya pegang keuangannya sendiri kita juga pegang keuangan sendiri. Mungkin paham maksud saya ya. Supaya pengeluaran itu lebih apa ya lebih terperinci ya dibandingkan misalnya kita menyerahkan langsung misalnya 10 juta bangun WC kita nggak tahu misalnya betul tidak dialokasikan semuanya untuk bangun WC ya kan bagusnya mungkin kalau misalnya mungkin bisa dicarikan orang tuh kan sekian ini nanti kita berikan seperti itu kalau saya bukan berarti kita tidak percaya ya. Hanya untuk meminimalisir sesuatu hal yang tidak kita inginkan, ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu, Bu Aji. Ya, baik, terima kasih Hena. Mungkin masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Kalau soal Mungkin, budget ada Bapak Agus Marita, dia tahu itu masalah bangunan itu. oh Ya, iya, 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 dan Sesuai dengan bagus juga itu bidangnya. tadi iya, yang iya, dikatakan Bu Suhena iya, terkait anggaran. iya, eh, Lebih baik memang kita yang ini, kita yang kelola juga, kita juga yang ini. Awasi iya, pembangunannya bagus kalau begitu. Supaya iya, kita lebih tahu ininya ya kan. iya, iya, betul, betul. Daripada diserikan ke sekolah karena kalau Iya. memang jadi apa namanya? Jadi sumbangsi dari Alumni, alumni, nggak apa-apa kan? iya, Nggak diserahkan ke sekolah, bisa saja. Yang jelasnya dia cuma terima selesai jadinya saja nanti. selesai jadi benar Iya, benar selesai jadinya ya kan. iya. Dia Lebih cuma ini juga menunjukkan lebih, maksudnya tempatnya. kita lebih tahu detailnya bagaimana, apanya lagi yang dibutuhkan kan. Jadi kita tahu oh anggarannya memang segini. iya, Ya. Apalagi tadi ada yang sedengar, tadi Pak Agus Merita ya, tahu Iya, yang mengenai dia bisa anggaran-anggaran seperti itu. hitung-hitung begini dulu saja. perincian Saya, anggarannya. saya izin dulu. iya, silakan Atau Pak begini, Agus. Iya. kalau keperluan untuk ada ini, apakah untuk bangunan baru ataukah renovasi? Kan ada kita, mungkin Bu Hena bisa
bikin semacam RAB supaya kita tahu berapa ininya alokasi dananya yang tepat sasaran itu. Apakah bangun baru atau renovasi? Mungkin lebih bagusnya kayaknya bangunan baru karena tempat karena tempatnya yang sekarang harusnya sudah ditutup ceritanya karena ada akar-akar pohon sudah menembus sepertinya sudah menembus apalagi nih yang WC jadi sudah sulit untuk memperbaiki itu. Ya, makanya selalu bau setiap anak-anak buang air pasti bau. Setiap anak-anak buang air pasti bau itu. Kayaknya karena kemarin apa Wakasih Sarana dan Prasarana saya meminta bisa kapung disedot ceritanya kan disedot ini dia bilang bisa-bisa saja nah tapi bukan itu solusi terbaiknya. Sebenarnya ini memang sudah harus ditutup gitu. WC-nya sudah berapa kali diperbaiki sebenarnya ini WC-nya. Jadi menurut saya memang sudah harus apa tidak difungsikan lagi. Kita harus mencari lokasi untuk membangun WC baru begitu. Berarti kita butuh ini semacam RAB, Bu. Gitu ya. Jadi kita bikinkan saja RAB dulu berapa bahan-bahan yang diperlukan, berapa biayanya, biaya satuannya, baru kita bisa tahu bagaimana ininya. Nanti kita atur bagaimana ininya, alokasi dananya bagaimana. Oke. Izin masuk. Oke. Obrolan ini bagus sekali. Tapi obrolan ini adalah lebih tepatnya lagi ketika dana sudah terkumpul. Benar. Ya. Dana sudah terkumpul, kemudian tinggal eksekusi nih, pembahasan itu tuh yang akan dibahas. Gitu ya. Maksudnya supaya tidak apa ya, maaf supaya tidak panjang lebar. Nah, ini maksudnya pembahasan ini bagus sekali menurut saya. Tapi kalau sudah terkumpul nih, kemudian beberapa bulan kemudian Umi dikerja. Oke, bagus banget teman-teman. Tapi masa next kita kembali lagi nih. Kembali lagi nih. Kembali lagi dari awal niat kita untuk terima kasih hari malam ini. Bagus. Niat kita ini malam ini seperti apa, dan saya ingatkan kembali itu gimana masalah sumbangannya itu yang mungkin benar-benar. Baik, sebelum saya serahkan ke ketua nanti yang akan menyimpulkan kira-kira apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini, saya ingin menyampaikan juga beberapa pendapat dan juga hasil dari melihat apa yang teman-teman sampaikan. Mungkin yang pertama yang perlu kita lakukan, saya usul juga menyampaikan pendapat juga bahwa yang pertama tetap kita akan membentuk panitia untuk kegiatan yang kita rencanakan secara offline, yaitu kegiatan HBH, halal bihalal. Nah, untuk kegiatan halal bihalal tersebut kita rencanakan setelah Lebaran dan kita butuh panitia. Nanti mungkin ketua panitia Hena di sini yang akan menyampaikan siapa-siapa yang akan menjadi panitia kita nanti, dan itulah yang akan bergerak menggerakkan teman-teman alumni yang lain yang masih belum aktif. Nah, ke depannya saya berharap selain panitia nanti, panitia yang akan kita bentuk adalah untuk kegiatan HBH setelah Lebaran. Adapun melihat nanti dengan dana yang terkumpul yang harapannya berasal dari sumbangan teman-teman, sementara saya menyebutnya sumbangan, namun harapan saya berikutnya adalah iuran seperti yang disampaikan Agus Salim, bahwa ada iuran rutin supaya operasional tetap berjalan. Itu mungkin bisa kita realisasikan setelah kegiatan HBH menurut saya. Di situ nanti kita bertemu beberapa orang, berharap lebih banyak dari ini kita bicarakan lagi untuk iurannya. Mungkin sementara kita kumpulkan dulu sumbangan seperti tadi yang disampaikan Ibu Ketua, berapapun itu mudah-mudahan bisa terkumpul banyak dan fokus pembangunan kita ke WC dulu. Nanti kita lihat berapa terkumpulnya, apa yang kita bisa lakukan dengan dana tersebut. Namun yang bisa kita rencanakan dalam waktu dekat mungkin tetap kegiatan halal bihalal. Di situ kita berharap bisa bertemu, namun kita akan bertemu lagi yang rutin seperti ini. Insya Allah kita agendakan lagi Zoom-nya, dan teman-teman di Sengkang bisa bertemu secara offline, silakan saja. Namun nanti hasil pertemuannya di-share di grup, apa hasil pertemuan teman-teman, supaya kita semua bisa tahu juga. Itu
Terkait tadi sumbangan yang Agus sudah sampaikan juga, harapannya ada iuran rutin dari teman-teman, mudah-mudahan tidak berat, nanti kita tentukan nominalnya berapa. Sekali lagi nanti setelah kegiatan halal bihalal barangkali dilaksanakan, kita bicarakan lagi terkait iuran. Nah, untuk berikutnya jangka panjangnya mungkin kita butuh kepengurusan, pengurus tetap untuk angkatan kita ini. Minimal ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan itu nanti mungkin akan berganti sekali setahun supaya ada kaderisasi. Bukan lagi kaderisasi, mungkin ini kita sudah tua tapi tidak merasa tua ya. Semua masih SMA kan? Ya, Nah, benar. Muhammad ini lah kekuan. ya, Mama Dito Ya. diletakku. Sebenarnya sudah disimpulkan ini sama Ibu moderator ini yang kita mau lakukan. Ini, Itu saja mungkin sebagai tambah. Nah, sekretaris panitia mungkin kita butuh juga Ibu Hena, sekretaris nanti pertemuan-pertemuan kita menjelang kegiatan HBH nanti. Harapannya nanti kalau ada dana terkumpul pada saat kegiatan tersebut, kita bisa sampaikan niat kita bahwa kita ingin memperbaiki WC. Tapi sebelum itu mungkin kita cari ke tukang, ke siapa yang bisa menghitungkan itu biayanya seberapa besar. Kalau buat WC baru itu teknis nanti, seperti yang disampaikan Saudara Agus Salim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sementara. Nanti kita akan share hasil pertemuan kita malam ini di grup, supaya teman-teman yang lain bisa melihat juga. Saya kembalikan ke ketua sebelum kita akhiri Zoom-nya, karena sudah malam juga. Teman-teman mau istirahat karena sudah sakit punggungnya. Oke, terima kasih banyak Ibu Aji. Kalau saya melanjutkan ya, yang tadi sudah sebagai kesimpulan sebenarnya yang sudah disampaikan tadi sama Ibu Aji ya. Cuma mungkin yang perlu kita penting tadi butuh sekretaris ya. Gimana kalau malam ini kita tentukan ya? Itu yang pertama dulu. Sebelum closing ya. Bolehkah teman-teman kita usul yang kemarin saya Afrianti, usulkan, Safrianti ya. Bakat, Setuju? Setuju. Bakat. Setuju. Gimana teman-teman? Harga mati itu Safrianti. Harga mati ya. Jadi ya pertemuan kita. Menjauh Kiku deh dimanjuri. Ada komputer ini orang sekarang tidak menulis. Iya, tidak menulis nih. Ya, oke. Jadi alhamdulillah sebenarnya saya juga butuh laki-laki di sini ya. Nggak bisa kalau perempuan semua ya. Saya tipe perempuan yang masih menginginkan pemimpin itu adalah laki-laki sebenarnya ya. Walaupun jadi saya tipenya seperti itu, di organisasi juga seperti itu. Kalau ada laki-laki yang bisa memimpin, kenapa tidak? Tapi kalau sudah terlanjur pemimpinnya ada perempuan, maka kita butuh inti itu tetap ada laki-laki. Jadi bolehkah saya mengusulkan ada wakil ketua? Ya, boleh. Agus Setuju ada wakil. Teman-teman siapa? Wakil ketua. Saya butuh laki-laki ya. Minta maaf perempuan saya. Laki-laki. Teman-teman mungkin butuh sarannya siapa yang teman-teman yang bisa jadi wakil supaya di rutin. Ada suara tadi Agus Salim. Harga mati. Salim. Siapa tahu ada. Agus Salim. Mantap. Tidak disengkan Kak Jena. Di mana? Bendahara juga tidak disengkan, guys. Oh iya tahu. Selamat bergabung sama Tika. Ada je tahu Agus Salim disengkang. Itu. Penny bilang ada jadi sengkang. Ada Berarti dia mati PC juga ya. Mesangen sekarang dia, pegadaian PC Mesangen. Oh iya. Terpantau kok Agus, terpantau CCTV. Terpantau karena dia yang pegang kartuku. Siap membantu Bu Suhena. Ya. Jadi insya Allah ya, karena mau dipilih Lahul terlalu jauh Ki, mau dipilih Andre jauh Tongi juga, siapa lagi mau dipilih ini? Ada Pak Andi. Kami pilih Andre, Gayana aja Andre. Ada bakso juga. Ada bakso juga. Campung, bisa gitu karena tidak terlalu jauh juga campung. Jauh saya pindah-pindah Campung di Bone.
ya. Oh, Dulu kukira di sekarang Cek di Luwu. Belopa, Oh, di capu Luwu. sekarang. Aduh. Di Belopa capu. Minggu OSIS kecil-kecilannya, ibu menteri-menteri ya. Oke. Jadi fix me tadi nih. Pak Agus Salim. Ya, Oke. Agus Salim. Terima kasih Fix. banyak. Ya, fix me. Oke, Ketua insya Allah. Jadi Bu Hena, coba lihat Anti pas diangkat jadi sekretaris langsung pegang pulpen. Indra Ah, kata mi pulpen pi itu tadi. dari tadi pegang pulpen dengan gayanya yang biasa menulis seperti ini. Masya Allah. Makanya tadi saya langsung mengangkat ini yang hadir ini malam. Menulis Kita bentuk sebagai panitia kecil ya, atau panitia apa gitu. Ini malam. Karena kita banyak, ya. Semua yang hadir ini adalah panitia. Nanti akan dibagi job-jobnya. Tapi untuk saat ini kita yang inti dulu ya. Itu dulu. Alhamdulillah sudah terbentuk ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Saya pikir tidak perlu lagi ada wakil sekretaris dengan wakil bendahara ya. Cukup kita kerjasama inti aja ya. Insya Allah bisa berjalan. Kemudian yang perlu kita lakukan yang kedua adalah betul menghidupkan silaturahim. Jadi kalau bisa difikskan tiap bulan kita mengadakan Zoom meeting ya. Kalau tidak Zoom meeting, insya Allah kita bisa pertemuan off ya. Terserah kumpulnya berapa orang saja ya. Yang jelas ada pertemuan rutin mau 5, 6 itu ada pertemuan ya. Jadi foto-foto. ya ada dokumentasi ya. Kemudian hasil pertemuan ketika ada pertemuan kecil-kecil, saya maunya insya Allah selalu ada hasil ya, bukan cuma sekadar kita datang ngobrol, makan dan sebagainya, tapi ada sesuatu hal yang kita peroleh. Oh, kita ketemu ini lagi yang diperoleh. Ada lagi ini kegiatan ini rencananya seperti ini. Ada selalu ini tadi pertemuan dikirim di grup. Seperti ini tadi pembahasan. Seperti itu yang saya inginkan. Jadi insya Allah Ibu Aji ya, kita menginginkan ada pertemuan setiap bulan ya. Diusahakan Zoom setiap minimal, kalau misalnya tidak bisa 2 kali ya sekali lah. Seperti ini. Ya. Bisa diterima? Bisa. Ya, untuk waktunya disepakati di grup ya. Malam apa lagi kita bisa kumpul. Yang penting insya Allah setiap bulannya. Ya, minimal. Kemudian ya. Untuk betul tadi untuk iuran saya sangat setuju ya. Untuk iuran sebenarnya malam ini kalau mau ditentukan mau ditentukan berapa iuran per bulannya sebenarnya lebih bagus lagi ya rutinnya. Tapi tadi Ibu Aji mengatakan nantilah setelah halal bihalal kalau kita kumpul banyak insya Allah ya. Karena lebih banyak kepala maka kesepakatan atau kesepakatan yang kita sepakati itu lebih baik ya. Istilahnya kan dibandingkan cuman 13 atau 14 kepala, alangkah baiknya kalau banyak ya. Jadi insya Allah pertemuan itu tentang pembahasan iuran nanti pada saat setelah halal bihalal. Tapi sebelum pertemuan halal bihalal seperti yang tadi teman-teman bilang mau ketemu di sekolah pada hari Kamis atau Jumat. Ya. Kamis atau Jumat saya berharap itu kita bisa membahas tentang ada cerita tentang halal bihalalnya ya kalau bisa teman-teman ya. Jadi planning kita tentang halal bihalal ini insya Allah berjalan ya. Tidak hanya sekedar kunjungan datang ke sekolah saja. Itu tadi. Saya setiap ketemu, insya Allah ada hasil yang kita peroleh. Jadi kalau misalnya hari Kamis atau hari Jumat, insya Allah nanti kita bahas di situ. Ya bisa sekalian lihat kondisi WC-nya. Mungkin Boleh. sudah ada teman Ya. yang bagaimanakan. Kemudian yang terpenting ini adalah untuk pembagian takjil tadi dan kegiatan sosial lainnya, saya setuju tadi dengan kunjungan kita setiap ada teman yang adakan acara ya. Kebetulan seperti di sekolah saya adalah
Kesrah ya. Saya bendahara Kesrah, kesejahteraan bersama. Jadi kalau setiap bulan itu saya ada laporan per bulan. Saya laporkan itu kegiatan-kegiatan ini, misalnya akikah, pengantin ini, saya laporkan itu tiap bulan, ya. Sekian dana yang masuk, ya, ada iuran sekian dana yang masuk. Setiap akhir bulan itu saya selalu melaporkan. Jadi saya sangat setuju kalau ada, tapi harus diinformasikan ya, teman-teman harus menginformasikan di grup bahwa ada acaranya ini. Mungkin ada teman-teman yang tidak enak mengundang misalnya, tapi saya butuh sebelum mengupload ya, misalnya mungkin Nugi tahu kalau misalnya Feni ada acara gitu, tapi konfirmasi dulu sebelumnya sama yang punya acara, ya. Bolehkah kita datang? Jangan sampai yang punya acara tidak siap, teman-teman. Ya, kita tidak boleh merepotkan teman kita, ya. Ingat itu. Siapa ada Ya. yang mapak boting anaknya, ya bolehlah. Ya, mapa boting anaknya boleh ya. Jadi sebelum mengupload harus ada izin dari yang punya acara dan disampaikan di grup. Boleh kalau misalnya sudah banyak iuran kita, nah kita pakai iuran itu. Sekian yang kita berapa orang misalnya yang datang, ada perwakilan, boleh sekali. Saya setuju dengan itu, ya. Jadi dan yang terakhir sebelum closing yaitu Ibu Bendahara sebaiknya mengirimkan ini malam ya nomor rekeningnya ya supaya teman-teman yang punya dana lebih insya Allah mungkin bisa transfer setelah ini ya atau mungkin besok pagi sudah mulai ada yang transfer ya untuk masalah nominal dan sebagainya nanti kita bicarakan apakah kita melaporkan di-upload ini yang memberikan sumbangan, sekian besar sumbangannya, apakah nanti hanya panitia inti, panitia inti ataukah bagaimana? Karena yang tadi menjaga perasaan teman-teman itu yang penting ya, jangan sampai misalnya ada mungkin kalau misalnya dalam jumlah besar bolehlah misalnya terima kasih Pak Andi misalnya ya sekian juta misalnya itu tapi gimana dengan perasaan teman-teman yang hanya misalnya sekian ini ya puluhan ribu saja dan saya pikir itu yang perlu kita jaga ya menjalin silaturahim jangan sampai saling melukai ya tapi kita mau kita berjalan ya jangan ada yang saling menyakiti ya. Ingat dana itu penting ya. Kita butuh dana tapi kadang masalah pendanaan dana itu kadang membuat kita berselisih ya, berselisih paham. Tadinya tidak mau yang di satu sisi kita butuh transparansi itu yang penting di satu sisi kita butuh transparansi, tapi di sisi lain kita harus menjaga perasaan teman-teman, ya. Jadi, tapi kalau misalnya ada yang butuh rincian, bisa japri bendahara, ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menguploadnya secara seperti yang saya lakukan. Kalau saya lakukan di grup, saya mengupload berapa dana yang masuk, berapa pengeluaran serinci-rincinya, apapun yang saya beli, sampai air minum, tisu dan sebagainya. Saya buat rinciannya itu tanggal berapa, saya buat rinciannya seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi mungkin itu teman-teman ya. Siapa tahu masih ada tambahan dari Ibu dosen ya. Kalau saya cukup kesimpulan, insya Allah kita akan melakukan pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas selanjutnya di pertemuan itu secara offline. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Agus ada yang mau disampaikan tadi angkat tangan. Bu Salim, ya silakan sebelum Iya. Ya. Sekedar pertimbangan saja. Ya. Oke. Sekedar ya teman-teman. Ya. Mengenai iuran, apakah tidak terlalu lama setelah halal bihalal baru kita melaksanakan? Mengingat bahwa dari mulai hari ini sampai halal bihalal itu ada sekitar 3 bulan. 3 bulan itu mungkin ada beberapa kegiatan yang mungkin barangkali membutuhkan dana. Gitu. Oh, Jadi iya. sekedar saran aja sebenarnya teman-teman. Betul. Jadi maksudnya adalah biar 10.000 aja sebenarnya. Maksudnya Ya. ada dana iuran, mulai mungkin barangkali detik ini kita putuskan Ya. ada dana sumbangan.
ya. Ya. Dana sumbangan itu relatif, ya. Jadi kalau teman-teman Pembaso mungkin bisa setor 10 juta, silahkan Pembaso, ya. Itu relatif nih. Tapi kalau dana iuran yang 5.000, 10.000, teman-teman, saya yakin teman-teman pasti sepakat deh kalau masalah 10.000, 10.000-an gitu. Maksud saya itu sekadar saran saya, teman-teman, ya. Iya, saya juga sepikiran kalau 3 bulan tuh. Benar, dia lama sekali. Ya, saya juga setuju sebenarnya ya. Tadi saya setuju kalau apalagi perhitungannya nanti kita misalnya di awal bulan, kita mulai dari Januari. Itu lebih gampang lagi itu apalagi nih. Tapi setelah sedikit kita masih banyak dalam rentang waktu 3 bulan ini, kita masih akan banyak kegiatan untuk persiapan halal bihalal. Kira-kira membutuhkan dana operasional enggak kira-kira itu? Pasti kita butuh. Iya, gitu, pasti butuh. Iya, benar. Iya, kasih banyak sama itu. Oke. Kalau saya ditetapkan iurannya, boleh ditetapkan malam ini. Nanti kita sosialisasikan di grup. Mungkin akan ada banyak pendapat, tidak apa-apa. Yang penting kita suarakan saja hasil rapat kita malam ini. Teman-teman bagaimana iurannya, kita sepakatnya berapa per bulan, nanti kita mulai di Januari berarti ya. Januari. Iya, Ibu Aji mungkin bisa ditetapkan di situ seperti biasa pada saat pemilihan ketua. Jadi mungkin bisa ditetapkan gimana teman-teman, kita ada pilihan iuran mau 10.000 atau 5.000. Polling dulu, ya. Kita minta pendapatnya dan usahakan semua yang ada di grup itu memberikan pendapat ya. Supaya kita tahu ya, kalau misalnya memang hanya bisa 5.000 per bulan, itu aja 5.000 ya. Nanti saya buatkan beberapa pilihan, 5.000, ya boleh, 15.000, 20.000. Oke, boleh. Teman isi polling yang terbanyak itulah yang menjadi iurannya kita. Oke, insya Allah dimulai di bulan Januari. Ya. Terima kasih banyak Agus Salim sarannya, teman-teman juga yang sudah sebagian besar dalam forum ini menyetujui bahwa kita menetapkanlah terlebih dahulu iurannya. Tapi Ibu Ketua tadi menyarankan agar kita melempar polling terlebih dahulu supaya iuran ini yang akan kita berlakukan seterusnya untuk operasional kita itu disetujui kira-kira oleh sebagian besar grup. Kesepakatan bersama. Iya, hasil kesepakatan bersama. Luar biasa. Mungkin itu saja. Ya, silakan Nugi. Ya. Tadi kan Bu Ketua minta nomor rekening. Saya masukkan buat bagusnya mungkin untuk nomor rekening, jangan nomor rekening pribadi deh, kita bikin, kasihan yang punya nomor rekening. Mungkin Pembaso bisa lebih jelaskan itu tentang apa rekening perusahaannya atau apakah namanya itu rekening angkatan. Ya, maksudnya jangan rekening pribadi, kasihan itu rekening pribadinya teman bendahara itu bercampur-campur, kasihan sama uangnya, nanti ada nih potongannya minta terpotong dananya dia. Silakan Pak Baso, ada sarannya terkait nomor rekening. Kalau mengenai nomor rekening ya, Nugar, itu kalau yang kayak apa ya istilahnya, badan itu agak rumit ya, karena perlu anggaran dasar. Kalau mending kalau ada di rekening satu, kita tambahkan saja buat rekening baru, tidak apa-apa atas nama yang bendahara. Nanti yang pribadi tidak usah dipakai, kan dia khususnya buka rekeningnya itu khusus untuk alumni. Karena kalau kita bikin untuk yang harus agak ribet. Mending kayak ibu dosen. Kan kalau seumpama ada mandirinya, langsung aja tambahkan buat rekening baru, itu saja yang kita pakai. Iya, saya sih sebenarnya sudah pernah bicara sama Bu dosen. Saya sebenarnya pernah bicara ya soal itu, tapi itu karena terlalu ribet. Jadi makanya kami berdua bilang
kayaknya pakai rekening pribadi aja dulu ya. Iya. Nanti kalau kita sudah Masih besar, permulaan sudah dana ada belum kayak berapa. misalnya kita sudah punya badan, misalnya kita sudah terbentuk ini dan sebagainya, tiap tiap Baru tahun buka rekening mandiri. baru buka rekening Nah, seperti itu, sayang ya. Jadi ya sudah diantisipasi sebenarnya dari awal gitu ya. Ya. Kasih banyak Bugi atas sarannya. Barangkali sudah cukup ya. Alhamdulillah kita akhiri mungkin pertemuan kita malam hari ini. Luar biasa banyak sekali saran dari teman-teman dan terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan di malam hari ini. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan teman-teman dan disimpulkan Ibu Ketua menjadi suatu jalan buat kita semua untuk melakukan hal-hal yang positif, khususnya mengenai sekolah kita, insya Allah. Jadi pertemuan berikutnya insya Allah akan diagendakan minimal dalam sekali sebulan. Iurannya nanti akan dibuatkan polling di grup. Hasil rapatnya nanti akan saya buatkan dulu, lalu saya share dulu ke sekretaris sama Ibu Ketua, mungkin akan ditambahkan baru kita share ke grup supaya clear apa yang kita sampaikan di rapat ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman kita yang tidak hadir pada malam hari ini. Kita sama-sama menutup acara kita malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum buka Waalaikumsalam kameranya warahmatullahi kita foto bersama. Itu kajil baku. Ya foto maki dulu. Anti. Mama Tika. Becky. Ibu Feni. Mama Tika pakai jilbab dulu, Mama Tika. Jilbab dulu. Pakai jilbab dulu. Jilbab Mama Tika. Baru datang tadi ini Mama Tika. Iya. Mama Feni. Mana Mama Siap. Feni? Hadir. Buka kamera. Apa mau dibuka? On cam dulu, on cam. Apa mau dibuka? Panasnya Awas. Bung Basto. On cam dulu. Sudah tahu waktu timro nih. Ya. Sudah? Kena. Oke. Ini enggak mau buka kamera? Ya, oke. Pulang. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir. Banyak-banyak di foto. Iya. Banyak-banyak Gaya bebas, jempol. Bebas. Share. Oke. Sama ketemu ini. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Tika. Ini, dadah. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baru muncul Tika. Dari mana Tika? Ibu di sekolah rakyat. Sampai mana? Ibu dulu urusan anak sekolah rakyat. Sekali-kali nanti alumni kita berkunjung di sana, Dik. Iya. Alhamdulillah siap menerima. Tahan, ya. Yang di SKB ya, yang di SKB? Iya, di SKB. Nanti lokasinya di Urea. Insya Allah pindah itu 2026 bulan 10 sudah pindah. Lama. Anak ganteng, anak soleh, siapa namanya? Siapa nama tak? Siapa nama sana? Muhammad Dasat. Dasat, woi. Ustaz Dasat. Ya. Oke, saya tutup nih teman-teman. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.